Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita boleh bertemu di ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Kita akan adakan ini selama 10 hari, dan ini di hari yang pertama di mana kita akan mulai ibadah daripada doa pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan yang mendasari kita untuk kita boleh bersama-sama merasakan atau menikmati hadirat Tuhan, maka kita akan mulai dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah online, ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna sepanjang hari, dan kami boleh ada sampai ke hari ini semua karena Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan mendasari kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh mendasari kami untuk hidup benar dan diurapi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kami percaya sore hari ini menjadi sore yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat dan memberi pencerahan kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, saya berharap sebelum ini kita dengarkan firman Tuhan, saya berharap setelah firman Tuhan nanti Bapak Ibu Saudara bisa berdoa bersama di rumah masing-masing secara pribadi, ya, boleh bersama-sama keluarga, ya, ajak mereka, anak, cucu, menantu atau siapapun yang di rumah untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Jadi memang kondisinya memang seperti ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa melaksanakan, mengambil waktu untuk berusaha duduk, mengambil waktu untuk meminta hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, yang terutama Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah saudara sehingga saudara merasakan baptisan Roh Kudus. Jadi saudara diurapi oleh Roh Kudus, ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat satu ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Sekali lagi saya bacakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita boleh melihat di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita, ada dua kemungkinan yang bisa kita rasakan. Ya, ada dua kemungkinan manusia bisa merasakan dalam kehidupannya, yaitu hidup yang dipimpin oleh daging atau mau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, maka dari itu ya saya memberikan tema yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa memiliki dua pilihan, yaitu hidup dipimpin oleh daging atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita keinginan kita semuanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam surat yang kita baca tadi menerangkan bahwa kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Kita tidak bisa hidup seenaknya saja. Kita tidak bisa hidup semaunya saja. Tetapi kita harus hidup yang dipimpin oleh Roh. Maka dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Jadi untuk memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, prosesnya tidak begitu saja. Ya, prosesnya tidak alami begitu saja, tetapi kita perlu, ya, Roh Kudus itu untuk memampukan kita. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita. Jadi intinya adalah melakukan apa yang benar dan bukan apa yang nyaman. Pertanyaannya adalah, maukah kita taat terhadap pimpinan Roh Kudus? Ya, kalau kemarin
saya katakan bahwa sebetulnya Roh Kudus sudah ada dan sangat dekat dengan kita. Ya, dikatakan Roh Penolong. Ya, kemarin beberapa saya telah menaikkan Yesus, ya, Yesus meninggalkan Roh Penolong. Ya, artinya bahwasanya kalau Roh Penolong itu berarti Roh itu dekat sekali dengan kita. Dia tahu keberadaan kita, dia tahu posisi kita yang siap-siap kalau kita jatuh, siap menolong dan lain sebagainya. Ya, namanya dengan Roh Penolong. Jadi pada dasarnya, ya sekali lagi kalau kita diberi pilihan kemungkinan hidup dipimpin oleh daging atau hidup dipimpin oleh Roh, ya artinya kita pada dasarnya melakukan yang benar atau bukan apa yang nyaman. Apa yang benar atau yang nyaman. Pertanyaannya, ya sekali lagi, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, apakah kehidupan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Yohanes pasal 16 ayat 7 bisa dikatakan, namun benar yang kukatakan, Yohanes pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13, kita loncat ke ayat 13, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dilakukan, dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau kita boleh melihat firman Tuhan dengan Roh kebenaran itu, kalau kita gabungkan apa yang kita dapat, tentunya seluruh kebenaran itu akan kita dapatkan, ya. Oleh karena itu kita perlu namanya Roh Kudus. Hidup yang hanya sekedar tahu firman Tuhan tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa mengubah hidup kita, ya. Hidup yang hanya tahu saja, ya. Jadi kita beda, ya, kalau hidup hanya dengan tahu firman Tuhan saja tanpa dipimpin Roh Kudus, tentunya kita tidak akan bisa mengubah hidup kita, ya. Kita harus menerapkan atau mengaplikasikan firman Tuhan dan kebenarannya yang seperti kita pelajari, yang seperti kita dengarkan. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup oleh Roh kebenaran tapi tidak cinta akan firman Tuhan, maka kita juga bisa tersesat. Ya, oleh karena itu, ya perlu yang firman Tuhan dan Roh kebenaran, Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan supaya kita dapat melakukan apa yang firman Tuhan inginkan, yang boleh kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 16 ayat 14 16, Yohanes 14 16 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Penolong, ya, dikatakan Parakletos, para yang artinya sangat dekat, kaleo yang artinya dipanggil. Jadi Roh Kudus dipanggil oleh Bapa untuk menjadi sangat dekat dengan kita, sehingga hidup kita bisa dipimpin oleh Roh kebenaran. Jadi Parakletos ini, ya, kalau diartikan bahwa para ini sangat dekat, ya, kaleo ini dipanggil, Roh Kudus dipanggil oleh Allah Bapa untuk menjadi sangat dekat dengan kita, sehingga hidup kita bisa dipimpin oleh Roh kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 26 di sana dikatakan, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi seperti saya katakan kemarin, ya, Roh Kudus itu memberi ingatan kita, mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah terima, ajaran-ajaran firman Tuhan sudah kita terima, ya, seperti kemarin saya contohkan ketika mungkin Bapak Ibu sedang bekerja di rumah atau melakukan aktivitas, sampai tiba-tiba saudara ingat firman Tuhan, ya, tiba-tiba saudara ingat pujian dan saudara memuji Tuhan. Itulah salah satu, ya, kinerja daripada Roh Kudus, ya. Nah,
Ada beberapa fungsi Roh Kudus yang akan saya sebutkan di bawah ini yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fungsi daripada Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu. Yang kedua, mengingatkan firman Tuhan. Yang ketiga, menolong. Yang keempat, menghibur, membela, menjadi perantara, menasehati, menguatkan, menyertai, bahkan berbicara. Inilah fungsi-fungsi daripada beberapa fungsi daripada Roh Kudus yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya. Karena gini Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan itu tahu segala keterbatasan kita. Makanya ya seperti saya katakan kemarin, ya karena manusia itu serba terbatas dan Tuhan sangat, Yesus sangat bertanggung jawab, dia meninggalkan kita tidak dengan sendirian, ya. Tuhan tahu segala keterbatasan manusia, makanya dia berikan seorang pribadi yang sangat dekat dengan kita, seorang penolong yang lain. Ya. Tetapi tidak juga secara otomatis hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus memang sudah ada sebelum kita. Roh Kudus memang sudah ada, tetapi tidak serta-merta begitu saja kemudian secara otomatis hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak. Tetapi tergantung seberapa besarnya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tergantung seberapa besar kita mau dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sangat mempengaruhi atau sangat tergantung kepada pengenalan kita akan Roh Kudus. Seberapa jauh kita mengenal Roh Kudus untuk kita bisa dipimpin, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar sebagai influencer, ya, atau penyebar, ya, influencer, tetapi pengenalan akan Roh Kudus akan membawa kecintaan kita kepada Roh Kudus. Pengenalan kita, makanya saya katakan sejauh mana pengenalan kita, kedekatan kita dengan Roh Kudus, maka akan membawa kita kepada cinta akan Roh Kudus. Kemudian akan membawa kerelaan hidup saudara dan saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai salah satu contoh, ya kalau kita mencintai seseorang, ya biasanya kita akan lebih rela untuk dikasih tahu atau diingatkan, ya, oleh orang yang kita cintai. Itu baru didengar. Ya, biasanya akan lebih didengar. Karena mengenal, seberapa jauh mengenal atau ginosko, tahu, ya, dalam arti tahu, mengerti, mempelajari, bersetubuh, menjadi satu, mengakui, ya, ini tentang pengenalan akan Roh Kudus. Roh Kudus akan diam, ya, yang artinya dia akan menetap, ya, yang artinya dia akan hidup, yang artinya dia akan bertekun, dan dia akan menunggu jika kamu berkarib dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu ia sangat dekat denganmu dan akan bertekun menunggumu serta hidup di dalam kamu. Makanya ya Roh Kudus itu bisa berdampak, bisa bekerja dalam hidup kita. Ya, sejauh mana pengenalan kita akan Roh Kudus. Ya, sedekat apa dia memang sudah dekat, sangat dekat dengan kita, tapi jarang sekali kita tahu bagaimana impartasinya, apakah ini benar-benar Roh Kudus atau bukan dan lain sebagainya. Ya, akan muncul hal demikian. Nah, bagaimana kita bisa supaya kita bisa membangun kedekatan dan intim dengan Roh Kudus? Ya. Yang pertama, ya, hindari kericuhan atau seringkali kita kebisingan di sekeliling kita. Hindari atau perkecil kebisingan atau kericuhan yang ada di sekitar kita, atau chaos atau apapun itu yang mempengaruhi secara tidak langsung mempengaruhi kinerja atau cara kerja daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang dikatakan hembusannya itu lembut, ya. Roh Kudus itu yang lembut, yang halus, ya, yang suaranya kadang-kadang tidak terdengar karena kedagingan yang muncul. Maka dari itu, ya, hindari, ya, hindari kebisingan yang ada di sekeliling kita. Hindari kekacauan atau kesalahan atau apapun itu yang membuat suara daripada Roh Kudus ini tidak terdengar. Ya.
Jadi coba kita perhatikan dengan seksama, seringkali telinga rohani kita dikelilingi oleh kebisingan-kebisingan yang ada di sekelilingnya. Seperti contoh, emosional, amarah, ya, tidak mau mengampuni, tidak mau mendengar kata Tuhan, lebih dengar apa kata orang, ya, terlalu gila dengan media sosial, ya, kesenangan sementara karena lagi nggak bad mood atau bete dan lain sebagainya. Banyak hal yang kebisingan yang terjadi, kekecewaan, ya, amarah, ya, ketakutan dan lain sebagainya, kepahitan dan lain sebagainya, ya, yang membuat ya, kita tidak bisa mendengar dan merasakan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Hal demikianlah yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menutupi suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menjadikan hidup kita sebagai pelarian. Kalau lagi bad mood, ya, maunya shopping. Kalau nggak enak hati, ya, maunya pergi kemana, ya, dan lain sebagainya. Jadi cenderung banyak melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak penting, ya, hal-hal yang tidak bermutu, hal-hal yang tidak berfaedah, ya. Karena apa? Karena kebisingan-kebisingan yang terjadi di sekeliling kita, ya. Hal-hal masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita terlalu besar, ya, sehingga suara daripada Roh Kudus itu mengecil dan nyaris tidak terdengar, dan kita dikalahkan dengan suara tersebut, ya. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara daripada Roh Kudus. Semua kekacauan, apapun itu bentuknya, yang menghalangi kita untuk mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Kebisingan apa yang menghalangi Roh Kudus untuk berbicara dengan kita? Kita harus bisa menderita satu persatu. Kalau tidak pernah mendengar suara Roh Kudus, itu berarti ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus sangat dekat dengan kita. Jadi kita harus jadikan, atau kita harus bisa mendengar suara Roh Kudus sebagai kebiasaan kita. Ya, tapi bukan berarti juga wah ini Roh Kudus berbicara dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, kalau Roh Kudus yang bekerja, semua mendatangkan kebaikan dan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya. Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, jangan sampai apa yang kita perbuat untuk Tuhan, sekalipun itu pelayanan, menjadi kekacauan, menjadi noise, ya, atau menjadi ya, kebisingan, ya, menjadikan kebisingan untuk mendengarkan suara Tuhan, karena terlalu banyak pelayanan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Roh Kudus seolah-olah benar, tetapi ternyata tidak benar. Semakin sering kita membiasakan, atau semakin sering kebiasaan kita untuk menyimpan noise, ya, menyimpan kebisingan, kita akan membuat diri kita menjadi khawatir. Kita akan membuat diri sendiri menjadi khawatir, menyusahkan diri sendiri dan menyimpan banyak perkara. Kalau kita sering menyimpan, ya, kita simpan kebisingan-kebisingan itu, kekacauan-kekacauan itu, maka menghancurkan diri sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mendengar daripada suara Roh Kudus.
Ya. Yang kedua, kalau tadi bagaimana kita bisa dekat dengan Roh Kudus? Bagaimana supaya kita bisa mendekatkan atau membangun kedekatan dengan Roh Kudus? Yang pertama yaitu jauhkan dari kebisingan-kebisingan di sekeliling kita, kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam sekitar kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan Roh Kudus? Yang kedua, yaitu berikan ruang untuk Roh Kudus dalam hidup. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Roh Kudus akan mengatakan untuk mengubah kebiasaan kita. Roh Kudus akan menyatakan untuk kita mengubah pola hidup kita, mengubah pola pikir kita yang salah. Tuntunan Roh Kudus dimulai dari ketika kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tergantung ketika saudara membuka hati untuk Roh Kudus bekerja, maka hidup saudara akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini sedikit masalah dan tantangan yang kita alami itu adalah karena kita tidak menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Artinya bukan berarti ketika kita Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, kita sudah merasakan impartasinya dan lain sebagainya, terus tidak akan muncul masalah, tidak. Tetapi dengan Roh Kuduslah kita dapat memecahkan, menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Karena apa? Dia yang menuntun dalam kebenaran hidup kita. Dia adalah yang menuntun hidup kita. Oleh karena itu, beri ruang di dalam hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Berikan ruang untuk Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Maka hidupmu akan dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga perkataanmu, perbuatanmu, pikiranmu, bahkan isi hatimu dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh kebenaran itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara memberikan ruang lebih besar lagi kepada Roh Kudus, maka banyak hal yang Roh Kudus dapat kerjakan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, di hari pencurahan Roh Kudus ini sebagai ayat penutup saya berikan Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan 28. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Dikatakan ketika Roh Kudus kita beri ruang, kita tinggalkan dulu kericuhan, kebisingan. Kita mau fokus dulu untuk menerima Roh Kudus, untuk curahan Roh Kudus. Kita buka hati kita beri satu tempat untuk Roh Kudus bekerja. Maka di sini kamu akan diberikan hati yang baru, roh yang baru, yang akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah pekerjaan daripada Roh Kudus. Semua mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, di hari 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, mintalah Roh Kudus mendominasi dalam hidup, mengendalikan hidup. Maka Roh kebenaran itu akan menuntun kebenaran dalam hidupmu, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu, di dunia dan di surga, mengakui kebenarannya. Itulah kendalian kita supaya kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan karena kita hidup benar. Puji Tuhan, kiranya renungan yang dapat saya sampaikan untuk mendasari saudara, Bapak Ibu Saudara berdoa syafaat, saudara memuji, menyembah Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan menerima curahan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini yang memberikan kekuatan dan pencerahan yang baru kepada kami, sehingga kami mengerti maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang menjabarkan semuanya. Kami percaya Roh Kudus yang memberkati kami semua. Uang-Mu Tuhan kami rindukan, dan kami percaya Roh Kudus turun atas seluruh keluarga. Roh Kudus turun atas orang-orang yang melihat konten ini, orang-orang yang melihat firman ini, orang-orang yang mendengarkan, diurapi Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka membuka hati, sehingga hidup mereka hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka. Berkati seluruh rumah tangga yang ada, keluarga yang mendengarkan konten ini Tuhan, yang mendengarkan firman ini Tuhan. Dan kami percaya terlebih khusus untuk jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi mereka. Mereka yang haus dan lapar, mereka yang rindu urapan Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dari titik awal ini Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami untuk serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.